Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 5, moderatornya persiapan diri. Selain moderator, mikrofonnya dimatikan ya. PPT-nya sudah terlihat kan? Sudah. Silakan bisa dimulai. Silakan salah satu menjadi moderator. Mbak Diana bisa menjadi moderator, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang terdiri dari satu Aisyah Diana Regina Wulandari, 2 Dana Viana, 2019-11-465, Nur Syakimah, NIM 2019-11473, 4 Cakul Hidayat, 2019-11478, 5 Raffi Ardianto, NIM 2019-11489, Zaki Yuzairi, NIM 2019-11505, 7 Muhammad Nur Mubarak, 2019-11508, 8 Mita Fahia Erdawati, NIM 2019-11522, 9 Solahuddin Al-Azizi, NIM 2019-11523. Next. Pertama akan dibacakan oleh Aisyah Diana Regina Wulandari. Pengertian strategi dan taktik negosiasi. Pengertian strategi. Elaine Burris mengatakan bahwa strategy is the overall big picture plan which includes goals or desired outcomes, yang artinya strategi adalah keseluruhan gambaran besar rencana yang mana mengandung tujuan atau hasil yang diinginkan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari strategi ialah sebuah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi ialah serangkaian cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari suatu negosiasi. Dalam strategi memuat suatu esensi, suatu kemampuan dari seorang manusia memanfaatkan, memanipulasi, serta mengembangkan suatu peluang yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya, strategi digunakan setelah mengetahui posisi dari negosiator dan posisi lawan, agar negosiator dapat dengan mudah memiliki gambaran mengenai kelanjutan hasil dari hal yang sedang dinegosiasikan. Next. Pengertian taktik. Len Burris mengatakan bahwa tactics are simply the means by you carry out by strategy, yang artinya taktik adalah sebuah sarana bagi Anda, seorang negosiator, untuk menjalankan suatu strategi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari taktik adalah rencana atau tindakan yang memiliki sistem untuk mencapai tujuan. Dalam dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti dari taktik negosiasi ialah suatu rencana terpenting yang ada di dalam strategi yang bertujuan untuk meningkatkan atau memenangkan posisi seorang negosiator dalam suatu negosiasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam membuat taktik, seorang negosiator harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin agar implementasi dari taktik tersebut dapat membawa keberhasilan. Next. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dana Aviana. Macam-macam strategi negosiasi. 1. Win-win strategi. Macam-macam strategi negosiasi yang digunakan saat kedua belah pihak menginginkan hasil keputusan negosiasi yang menguntungkan. Dengan cara, kedua belah pihak berusaha mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada selama negosiasi sedang berlangsung. 2. Win-loss strategi merupakan strategi negosiasi yang digunakan apabila kedua belah pihak dalam negosiasi menginginkan keuntungan semaksimal mungkin dari penyelesaian masalah yang diambil. Dalam hal ini, kedua belah pihak akan berkompetisi sampai pendapatan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Next. Loss strategi merupakan strategi negosiasi yang digunakan apabila kedua belah pihak selama bernegosiasi tidak dapat menemukan jalan keluar atau stalemate atau penyelesaian dari masalah yang sedang dinegosiasikan, sehingga kedua belah pihak memilih untuk tidak peduli terhadap hasil yang telah dicapai. 4. Loss to win strategi merupakan strategi yang digunakan apabila salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kekalahan mereka. Strategi ini sangat efektif untuk menciptakan rasa percaya pada pihak lawan untuk melakukan negosiasi kembali, yang berarti bahwa kekalahan yang dilakukan hanyalah kekalahan sementara untuk tercapainya kemenangan jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuriatus. Macam-macam taktik negosiasi. Yang pertama, making agenda. Merupakan taktik negosiasi yang digunakan dengan cara mengagendakan seluruh rangkaian acara negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, bluffing. Merupakan taktik negosiasi yang digunakan untuk mendistorsi dan membuat suatu gambaran yang tidak benar mengenai suatu hal dengan cara melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya, dengan tujuan mengelabui pihak lawan dan menentukan keputusan. Yang ketiga, deadline.
merupakan taktik negosiasi yang digunakan oleh seorang negosiator kepada lawan dengan cara memberikan tenggat waktu saat berunding mengenai hasil dari keputusan negosiasi melalui suatu ancaman atau desakan yang berisi pilihan yang mengandung keputusan akhir dan cenderung tidak memiliki alternatif lain. Yang keempat, the art of concession merupakan taktik negosiasi yang digunakan karena memiliki keefektifan yang berpaku pada prinsip strategi win-win solution. Karena pada taktik ini menghasilkan suatu kesepakatan yang mendukung dan menguntungkan antara kedua belah pihak dalam suatu kegiatan negosiasi. Namun pada taktik ini juga dapat merugikan kedua belah pihak karena terpaksa menerima hasil dari keputusan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akul Hidayat. Good guy, bad guy merupakan taktik negosiasi yang membutuhkan suatu teknik tertentu untuk menceritakan pihak sendiri sebagai pihak yang baik atau good guy untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Sedangkan terdapat anggota dari pihak lain sendiri yang berperan menjadi pihak yang jahat atau bad guy, yang bertujuan untuk menyulitkan dan tidak kooperatif terhadap proses keputusan negosiasi. Hal ini disiasati untuk menunjukkan pemikiran pada pihak lawan untuk segera menyelesaikan negosiasi. Nah, intimidation merupakan taktik negosiasi yang digunakan dengan cara memberikan sebuah ancaman atau intimidasi pada pihak lain dengan tujuan memaksa pihak tersebut untuk menerima keputusan yang telah dinegosiasikan. 7. Nibel merupakan taktik negosiasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari hasil negosiasi. 8. Merupakan splitting the difference merupakan taktik negosiasi yang berfokus pada pencarian solusi menggunakan alternatif cara baru dalam menyelesaikan masalah negosiasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Ardianto. Bisa yang lainnya, Mas. Baik, saya Janto, ya problem solving, yaitu merupakan taktik negosiasi yang digunakan dengan cara mengedepankan penyelesaian konflik dengan menggunakan cara alternatif rasional, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan kesamaan keuntungan setelah membuat keputusan negosiasi bersama. Yang kedua, lowballing merupakan taktik negosiasi yang digunakan untuk membuat pihak lawan tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil dari negosiasi, sehingga pihak negosiator akan menawarkan pilihan yang lebih baik terkait dengan hasil yang ingin dicapai pada akhir negosiasi. Next. Situasi negosiasi.
organisasi. Yang kedua, terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara kedua belah pihak. Silakan lanjutnya. Silakan Mas Solarudin, bisa membacakan Mas. Situasi negosiasi. Para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Karakteristik situasi negosiasi. Terdapat dua atau lebih pihak dalam bernegosiasi. Setidaknya harus terdapat dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam bernegosiasi, apa yang diinginkan oleh satu pihak tidak selalu menjadi keinginan pihak lain. Oleh karena itu, para pihak harus mencari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Mereka atau pihak yang bernegosiasi beranggapan bahwa dengan bernegosiasi, mereka akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari beberapa pilihan yang ada, daripada sekadar menerima secara sukarela keputusan yang diberikan kepada mereka. Keempat, mengharapkan adanya proses atau memberi dan menerima selama negosiasi berlangsung. Dalam bernegosiasi, harapan mengenai mengubah keputusan awal dari pendapat keras masing-masing pihak terdapat pada yang mereka inginkan sangatlah sulit. Namun untuk mendapatkan situasi penyelesaian masalah agar tujuan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi, maka harus ada kesepakatan yang timbul dari adanya pihak yang memberi solusi dan pihak yang dengan sukarela menerima solusi tersebut. Yang kelima, para pihak yang terlibat lebih suka bernegosiasi dan mencari kesepakatan pemecahan masalah daripada melawan secara terbuka. Negosiasi terjadi ketika pihak-pihak lebih memilih untuk menciptakan sebuah solusi pemecah masalah yang terjadi, walaupun di satu sisi terdapat pihak yang mendominasi dan sisi lain terdapat pihak yang mudah menyerah. Hal tersebut justru dapat membawa solusi pemecahan masalah bagi masing-masing pihak yang ada karena dengan adanya pihak yang berdominasi dan mengalah, kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi dapat dengan mudah tercapai. Selanjutnya, cara bernegosiasi dalam situasi sulit. 1. Menetapkan tujuan dan menuliskannya. Dalam bernegosiasi, memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang diinginkan merupakan hal yang terpenting. Oleh karena itu, kita harus dapat memikirkan aspek yang dapat dan tidak dapat dinegosiasikan selama proses negosiasi berlangsung. Setelah mendapatkan tujuan negosiasi yang diinginkan, kita perlu menuliskannya agar dapat selalu diingat. 2. Paham dengan posisi lawan kita. Jika dalam bernegosiasi kita dapat memahami posisi dari lawan kita, maka kita dapat membuat dan memberikan argumen yang cocok serta dapat dengan mudah meyakinkan dan meningkatkan peluang kita untuk memenangkan negosiasi. Hal ini dapat dilakukan jika kita dapat sedikit meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Next. 3. Melakukan riset dan mengidentifikasi pendekatan yang akan digunakan. Dalam bernegosiasi, kita perlu mengetahui kualifikasi yang dimiliki dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan kita. Karena melakukan riset sebelum bernegosiasi akan mencegah kita meminta sesuatu yang terlihat tidak pantas dan tidak sopan untuk dilakukan. Membidik target yang tinggi tetapi masuk akal. Melakukan penelitian untuk mengetahui dasar dari negosiasi yang akan kita gunakan sangatlah penting. Karena jika kita dapat meminta lebih dari yang diharapkan, dapat menimbulkan manfaat berupa lawan kita memiliki ruang untuk bernegosiasi. Yang terakhir, 5. Berfokus pada masalah. Tetaplah berfokus pada masalah dan tujuan yang ingin kita dapatkan. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya, Silakan selanjutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Zaki. Silakan untuk Mas Solaruddin Al-Azizi bisa membaca lagi, Mas. Silakan, Mbak. Negosiasi dan lelang. Pengertian lelang. Lelang adalah kelas penjualan di mana harga telah ditetapkan, tidak melalui proses negosiasi terlebih dahulu, tetapi melalui proses kompetisi antara pihak-pihak yang ikut serta dalam kelas tersebut. Dalam hal ini, peran antara penjual dan pembeli bertukar timbal balik pada proses lelang Biasanya terdapat persaingan harga antara aksi pembeli di tempatnya dengan pembeli lainnya. Sistem lelang juga dapat dikombinasikan dengan negosiasi. Pengertian negosiasi. Jika dikombinasikan dengan lelang, pengertian negosiasi dapat berubah menjadi situasi yang biasa terjadi di antara penjual dan pembeli setelah adanya penawaran harga tinggi, serta juga terjadi jika adanya proses penentuan harga akhir, sehingga peran penjual sebagai negosiator bertindak pada dua arena. Tidak hanya dalam hal pengertian, strategi negosiasi biasa dengan strategi negosiasi lelang sangatlah berbeda karena strateginya memiliki ciri yang lebih spesifik, unik. Next. Dalam proses lelang, jelas sekali bahwa alat persaingan utama adalah harga penawaran. Harga penawaran tersebut bersifat rahasia dan disampaikan kepada Pokja ULP
dengan sampul tertutup. Untuk memenangkan persaingan dalam pelelangan, peserta pelelang harus mengajukan harga penawaran yang paling rendah. Semakin rendah harga yang diajukan, semakin besar kemungkinan untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, setiap peserta lelang harus mampu menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan sangat cermat. Pengajuan RAB selalu tinggi, dapat berakibat kekalahan dalam proses lelang karena peserta lain mungkin ada yang mengajukan penawaran lebih rendah. Sebaliknya, RAB yang terlalu rendah akan menimbulkan kerugian karena pada saat ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa, penyedia bersangkutan harus menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan masing-masing peserta lelang sesungguhnya. Peserta lelang sesungguhnya adalah harga penawaran yang paling rendah yang tersedia diterimanya jika ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Mubarok. Contoh kasus lelang. Dalam suatu proses pelelangan pekerjaan A yang diikuti oleh perusahaan B dan C, penyedia B bersedia mengerjakan pekerjaan A dengan biaya minimal Rp2.750.000 B tidak mungkin mengajukan penawaran dengan harga yang lebih dari Rp2.751.000.000 karena hal itu dapat menyebabkan ia kalah dalam persaingan harga jika penyedia C mengajukan harga Rp2.750.500.000. Manakala harga yang diajukan ternyata berhasil menjadikan peserta sebagai pemenang lelang, maka terhadap harga tersebut tidak boleh lagi dilakukan negosiasi karena pada hakikatnya penyedia bersangkutan tidak bersedia menerima harga yang lebih rendah dari penawaran tersebut. Studi kasus negosiasi. Badan Pertahanan Nasional atau BPN akan menyelesaikan setiap sengketa tanah di Indonesia dengan prinsip win-win solution. BPN akan menjadi mediator dalam mencari jalan tengah yang mengakomodasi keadilan para pihak yang bersengketa. Demikian disampaikan Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Indraman Sopanji di Jakarta, Selasa 3/7/2012. Ia menegaskan dalam semangat win-win solution ini, penyelesaian sengketa tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat. Dalam banyak kasus, misalnya, seringkali penyelesaian sengketa mengabaikan eksistensi masyarakat lokal yang bertahun-tahun. Dari generasi ke generasi, telah menempati satu wilayah dan mengolah tanah di wilayah tersebut. Masyarakat kalah oleh investor yang baru datang dan memiliki sertifikat atas tanah di wilayah itu. Dalam konsep win-win solution, seandainya investor memiliki sertifikat hak milik, mereka tidak bisa langsung menang atas rakyat karena rakyat dilindungi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun rakyat tersebut tidak memiliki sertifikat, ujar Hindraman. Selanjutnya akan dibacakan
studi kasus negosiasi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan rakyat memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Konsep win-win solution adalah cara yang membuat derajat rakyat semakin tinggi, karena rakyat dalam acara itu tidak dapat serta merata dikalahkan dengan konsep ini. Win-win solution. Rakyat harus mendayagunakan kemampuannya. BPN dalam hal ini hanya menjadi mediator yang dituntut untuk independen, tidak berpihak pada kedua belah pihak, rakyat dan investor, ungkapnya. Serta konkret menurut Hinderman, penyelesaian sengketa dalam konsep win-win solution tergantung pada pihak yang berkonflik. BPN sebagai mediator akan mengakomodasi kemauan dari para pihak tersebut. Win-win solution adalah upaya untuk mempermudah akomodasi dari beragam kepentingan yang bersengketa agar tidak jatuh konflik yang memakan korban dan merugikan kedua belah pihak. Terima kasih. Baik. Itu adalah PPT dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.